Hello, it's with me again, Francisco Mario Oho. Hari ini gue mau sharing sedikit mengenai Mystic Pop-Up Bar. Dan sebelum kalian menonton, ini harus kalian tahu sedikit, bukan spoiler, no spoiler at all. Jadi pasti banyak penasaran nih, Mystic Pop-Up Bar ini apa, tentang apa ceritanya, dan apa yang bikin gue klik, dan apa yang bikin gue nonton. Well, this is my honest first impression. Oke, Mystic Pop-Up Bar ini gue akan briefing sedikit. Rilisnya itu 20 Mei tahun 2020. Akan ada 12 episode dan ada di Netflix. Yang bikin gue nonton adalah karena Hwang Jung-eum. Siapa Hwang Jung-eum? Hwang Jung-eum ini udah cukup banyak sih main drama series Korea. Beberapa judul yang mungkin kalian kenal adalah Kill Me Heal Me, Endless Love, She Was Pretty, itu yang at least yang gue nonton, Lucky Romance, The Undateables, dan yang terakhir Mystic Pop-Up Bar. Di Kill Me Heal Me dia pemeran cewek pertamanya, She Was Pretty juga pemeran pertama. Ya kenapa gue suka, karena yang pasti kalau drama Korea yang pertama kali gue klik adalah karena aktrisnya. Terus yang kedua, co-starnya adalah si Yoo Sung Jae yang kalian pernah nonton Who Are You School 2015. Itu di situ ada dia. Walaupun gue lupa di situ dia namanya siapa. Kong Tae-gwang. Nah, itu at least drama yang pernah gue nonton. Dia juga ada di Yoo Sung Jae ini juga muncul di Guardian, The Lonely, and The Great God. Oke, Mystic Pop-Up Bar. Gue udah nonton episode 1 dan sekarang ongoing episode 2. First on my mind itu adalah sesuatu tentang misteri atau tentang mystical atau tentang hantu-hantuan zaman dulu. Dimulai di awal episode-nya memang dia cerita tentang zaman dulu, tentang seorang ceweknya ini adalah, tentu pasti kalian tahu pemeran utamanya. Dia di sini ceritanya masih kecil, tahun 1000 something, udah lama zaman kerajaan. Ini nggak spoiler, terang aja, ini nggak terlalu penting untuk kita tahu, tapi at least nggak akan terlalu mengejutkan buat kalian tahu juga. Jadi ini dia adalah seorang semacam cenayang psychic atau orang yang bisa melakukan hal-hal yang gaib. Nah, dia rakyat biasa dan dia tinggal di kerajaan, tentu punya raja, punya pangeran. Dan di situ dia punya kemampuan untuk memegang tangan seseorang dan dia tahu sedang mimpi apa. Ceritanya begitu. Nah, di sini dia mulai bantu orang yang sakit, orang yang mimpinya tuh sedih banget, dan dicari tahu, gali dia ini maunya apa dan sebagainya, tapi hanya lewat mimpi. Nah, di situ banyak orang cari dia untuk minta tolong, bahwa ini orang bisa baca mimpi dan bisa bikin orang sembuh, apalagi orang yang sakit yang sedang dalam keadaan tidur. Di sini akhirnya bla bla bla, ternyata pangeran di kerajaan tersebut sedang sakit. Nah, dia langsung didatangi oleh ratunya, minta tolong sembuhkan pangeran ini. Ya udah dong, dia datang, pegang tangan sebagainya, pikirin, ternyata dia bangun. Akhirnya pangerannya bangun, tiba-tiba pangerannya kayak senyum terus, ketawa bahagia, tapi nggak pernah ngomong, kayaknya sakit lagi atau malah mungkin takutnya adalah nggak waras. Itu nggak diceritain kenapa alasannya. Di saat itu ratunya kerajaan langsung cari tuh cewek, gue lupa namanya siapa, dia cari Wolju. Itu pemeran utama, dia langsung cari Wolju. Nah, di saat itu mamanya Wolju tuh langsung tahu mamanya Wolju juga adalah orang biasa yang hidup di situ. Pekerjaannya shaman atau dukun. Nah, jeleknya adalah di zaman dahulu banyak orang yang ngomong-ngomong kasar, gosip-gosip tentang Wolju ini sebenarnya ngegodain pangeran atau main sama pangeran. You know artinya main sama pangeran, lakukan hal yang gak benar, karena tiap malam tuh dia di kamar pegangin tangan terus untuk baca mimpi. Tapi orang zaman dulu pasti nggak terlalu percaya dong. Yang dia taunya cuma dia di dalam kamar pangeran
dengan tangan bla 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 bla, keluar tiba-tiba pangeran sembuh. Nah itu banyak gosip banget jelek, dan gosipnya tuh tajam sampai rakyat tuh mulai nggak senang karena tiba-tiba keluarga Wolju ini tajir, karena ya tentu dong pasti kan dapat bayaran menyembuhkan pangeran sendiri. Nah tiba-tiba mamanya pada hari itu sore-sore dia langsung suruh Wolju untuk lari ke desa lain. Ya udah pas dia lari, dilihat kok kebakaran rumahnya. Dia balik lagi ke rumahnya, mamanya udah bukan kebakaran sih, mamanya udah nggak selamat. Akhirnya dia kesel banget, dia marah, ibaratnya dia punya dendam kesumat. Dia pergi ke pohon keramat. Nanti akan gue kasih lihat juga pohon keramatnya seperti apa. Dia bunuh diri. Nah tentu kalian tahu dari namanya Mystic Pop Akbar ini bercerita tentang arwah. Nggak serem kok, tenang, nggak serem. Ini nanti akan gue kasih tau genre-nya apa. Nah itu dia akan bunuh diri. Kita udah selesai. Dendamnya saking kuatnya, bahkan ikat kepalanya pas jatuh itu menimbulkan kebakaran di pohon tersebut. Blah, tiba-tiba time skip. Woljunya masih hidup. Ya, singkat cerita, dia ini adalah sekarang arwah yang tugasnya untuk menyelesaikan masalah orang yang ada di dunia ini. Itu nggak ada serem-seremnya, tenang. Nggak akan ada hantu yang muncul gitu, nggak ada. Jadi aman ditonton. Buat kalian yang takut horor, nggak usah khawatir, nggak ada serem-seremnya ini. Nah kalau dilihat dari memang websitenya asianwiki.com, ini kelihatan memang genrenya adalah komedi. Nah di sini first impression gue adalah ini lebih ke arah komedi fiksi, dan salah satu yang mungkin cocok untuk kalian tonton adalah karena ceritanya punya cerita yang menyentuh gitu, benar-benar menyentuh dan punya moral untuk dipelajari. Karena setiap dia menyelesaikan masalah itu pasti ada punya problem, punya penyebabnya apa, cara menyelesaikannya gimana supaya nggak stres. Karena semua orang yang punya masalah ini, problem ini yang belum selesai atau sedih, ini memang pasti punya moral ceritanya dari masing-masing episode atau masing-masing masalah yang harus diselesaikan. Beberapa ceritanya juga ada yang sedih, pasti sedih dong, tapi benar-benar melegakan saat mereka punya jawaban atau masalah diselesaikan oleh si Wolju-nya ini dan timnya. Dan tentu timnya salah satunya adalah si Yok Sung Jae atau di Han Kang Bae ini di ceritanya. Nah ini dia punya specialty lebih keren lagi, karena setiap dia nyentuh orang, itu orangnya tiba-tiba menjadi terbuka, menjadi menceritakan apa masalah yang sedang terjadi sekarang. Ibaratnya mirip Lucifer the series, tapi kalau Lucifer itu membuat kita mengeluarkan apa yang kita mau, apa yang desire kita. Tapi kalau Yok Sung Jae ini di sini Han Kang Bae lebih ke arah mengeluarkan apa sih masalah kita. Nah di sini malah bagus ceritanya, Wolju harus kerjasama dengan Han Kang Bae untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia, karena itulah tugas dia supaya dia bisa meninggalkan dunia ini dengan damai. Karena dia sendiri punya dendam, dia menjadi arwah, tapi arwahnya baik. Ya baik sih, tapi agak kasar, agak emosian. Dia juga nggak bisa tahan emosi, tapi atas ceritanya bagus. Gue lucu, swear. Gue juga nggak ketawa banget bertahap-tahap sih, tapi memang ceritanya bagus, lebih ke arah fun, film keluarga mungkin ya, film keluarga, karena ini ada moral-moral yang bagus juga untuk dipelajari. Ringan ini ceritanya, ringan, kalian nggak perlu sampai tonton sampai lihat misterinya apa, teorinya, nyusut teori ini itu, nanti endingnya gimana nih, enggak. Jadi itu menurut gue, apakah gue rekomen seri ini jika kalian suka yang sedikit komedi, sedikit ringan. Cerita juga bukan tentang hantu-hantuan sih, tapi at least ceritanya punya makna atau moral. Dan juga fiksi tentu. Kalau kalian nggak suka fiksi ya mungkin ini nggak cocok, tapi kalian suka, nggak masalah ini fiksi ya oke, silahkan. Komedi ringan, punya moral, cerita yang bagus, dan juga ini sedikit fiksi, tonton, silahkan tonton. 1 episode aja. Jika kalian kurang suka, pada saat akhir episode kalian bilang bahwa gue nggak mau lanjutin,
silahkan, tidak masalah, tapi at least coba dulu 1 episode. Jadi itu menurut gue Mystic Pop-Up Bar. Apakah gue akan ikutin sampai episode terakhir? Tentu aja dong, at least gue suka. First impression gue itu, menurut gue ini seriesnya mungkin rating pada saat nanti sampai belakang gue bisa rating 8, tapi kita lihat nanti ya. Thank you for watching, see you on the next video. Please give me a like karena aku sudah memberitahu kalian first impression seperti apa, dan juga jangan lupa subscribe karena gue akan terus gali langsung memberitahu kalian first impression dari banyak series yang mungkin akan muncul di depan sana, drama Korea ataupun seri barat di Netflix tentunya. See you on the next video. Bye bye, love you all, dadah.